Ya, kita akan ngobrol nih bersama Mas Yuri Anta, Koordinator Fashion Week 2022. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Mas Yuri, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, Apa salam kabar, tangguh. Leli? Puji Tuhan baik nih Mas Yuri. Kita ketemu lagi Mas Yuri ya. Iya, ketemu lagi. Rasanya belum berapa lama ya. Memang berjodoh dengan Gela begitu ya. Iya. Ya, Oke, Mas- gila, impact-nya masih berlangsung terus sampai sekarang. Luar biasa sekali ini. Mas Yuri, apa yang dibawa dari Gela kemarin nih setelah mengikuti upacara 17 Agustus begitu di Gela ya, dan juga peresmian rumah adat di Gela, Mas Yuri? Ya, jadi setelah ikut dalam peresmian rumah adat di Gela, saya tidak hanya menemukan sebuah desa adat, tapi di balik desa adat itu ternyata adalah desa tenun, ya. Desa Tenun Desa ya. tenun, ya, dengan ibu-ibu yang sangat jaga perkasa, menjadi tulang punggung ekonomi juga di desa Gela ya. Jadi ini ibu-ibu yang sangat hebat. Iya. Dan itu kami tidak hanya melihat sebuah desa, tapi juga melihat desa tenun yang kalau kita lihat selama ini adalah kain tenun itu mungkin kalau di Jakarta ya sekedar buat fashion, tapi begitu kita melihat di Gela, ini kain tenun ini berubah dari fashion jadi ini adalah budaya. Begitu ya. Bagaimana kain tenun ini menghidupi dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sosial budaya yang ada di Gela begitu. Dan kita pada saat pertama kali kita datang ini, wow, ternyata kita disambut sama ibu-ibu penenun. Dari prosesi dari awal sampai kita pulang, itu sangat dimanjakan mata kita oleh kain-kain tenun dari Gela begitu. Kain tenun dari Gela. Dan terjadilah kita belanja kain nggak ada habis-habisnya gitu. Diborong ya. banyak ya, Mas Yuri dan teman-teman. Bersama teman-teman donatur. Hari ini beli, besok beli, mau pulang mampir Beli lagi lagi. ke desanya, beli lagi. Oke. Dan yang menarik itu kain tenun itu juga kalau digelarnya itu mulai dari di tempat yang memang menggelar kain sampai di rumah-rumah begitu. Ya, jadi tentu saja ini sesuatu yang sangat luar biasa dan ini yang memang harus diangkat, harus dipromosikan, terutama juga pada masyarakat di kota-kota modern, gitu ya, di kota-kota modern dan juga pada generasi muda. Kenapa? Kalau di kota-kota modern ini kita lebih tersilaukan oleh barang-barang luar negeri begitu, sampai akhirnya kita berburu barang-barang bermerek, massal, tapi sampai ke kita ya. Barang-barang Itu kan impor bisa, ya. Betul, bisa ratusan juta itu bisa keluar. Iya. Kenapa nggak kita balik sekarang? Justru yang kita hunting atau yang kita beli itu produk-produk negeri sendiri. Iya. Karena saya melihat kelebihannya yang tidak dimiliki oleh produk-produk dari negara maju untuk fashion begitu ya. Rata-rata ya produk-produk negara maju itu ya produksi pabrik ya, dan produksinya dengan menggunakan alat-alat modern. Jadi mereka bisa memproduksi banyak barang, terus kita tersilaukan dengan merek begitu. Sedangkan kalau kain tenun Indonesia ini kan dibikin one by one, secara manual. Iya. Dan motifnya tidak berulang. Jadi kalau kita lihat kain tenun dari Gela pun juga demikian. Pas kita teliti loh, ini motifnya beda lagi, jelas beda. Karena setiap ibu penenun pasti ingin menceritakan hal-hal yang tiap hari juga berbeda, begitu ya. Hari ini dapat inspirasi apa dan sebagainya. Dan buatnya kan nggak cepat, lama gitu. Prosesnya lama. Jadi betul. Jadi itu adalah produk tradisional, tapi justru sangat menginspirasi semangatnya ya untuk membuat kain dan sebagainya begitu. Jadi kami ingin sekali menggelar itu di Jakarta. Kebetulan itu adalah di hari tahun itu pilihan awal and partners yang didirikan
oleh almarhum ayah saya. Nah, ulang tahun dia itu adalah juga ulang tahun ayah saya, almarhum ayah saya. Dan melalui almarhum ayah saya selalu ditularkan kecintaan kepada Indonesia begitu. Dan tentunya di era modern yang sangat berubah dengan sangat cepat dan sudah berkembang begitu maju dan sebagainya, kita juga harus bisa menjadi manusia modern, mengikuti zaman, tapi kita berakar pada budaya kita sendiri. Dan untuk bisa berakar dengan budaya kita sendiri, ya kita harus banyak jalan-jalan ke desa adat dan sebagainya, desa-desa tradisional, dan dengan spirit gotong royong tentunya, spirit gotong royong, spirit berbagi, spirit sosial dan sebagainya. Ya, jadi desa-desa adat ini yang selalu dianggap desa-desa di pelosok, era masa lalu, itu salah. Itu ini adalah bagian dari era masa depan. Ini sumber ilmu pengetahuan yang selama ini kita lupa menggalinya begitu. Dan Harus akhirnya kita diangkat begitu tercerabut. ya. Iya, kita tercerabut dari akar kita sendiri. Tidak kenal, tidak sayang, begitu Iya. kan? Nah, kita harus mengenal, memperkenalkan gitu loh. Jadi harapan kami ya tentunya ya orang-orang mau gela gitu ya, mau lihat desa adatnya yang indah, budayanya, dan pulang bawa oleh-oleh kain tenun gela gitu. Nah, Baik, Mas jadi Yuri. di acara ya bagaimana? Ini Mas Yuri, kapan nih tepatnya akan diselenggarakan kegiatan tersebut Fashion Week ini? Nah, sekarang kita masih lagi berberes-beres nih, barusan saja persiapannya. Jadi kalau untuk koordinator gela tentu saja Ibu Sereaba lah yang paling sibuk ya. Dengan bersama Ibu Tati, kain-kain baru datang kemarin, koper-koper dan sebagainya, dan sekarang kita mulai menggelar kainnya. Terus kemudian kita juga membuat itu menjadi sebuah pameran kain. Kita juga bercerita mengenai kain, dan kita mengadakan malam Fashion Week tanggal 16. Jadi orang yang mau datang ya ke acara ini harus memakai sesuatu dari gela gitu loh. Oh begitu, Ya. sebagai ciri khas ya. Sebagai ciri khas, dan harus registrasi. Harus registrasi 100% registrasi pertama dapat shawl dari gela begitu. Shawl buatan gela ya. Iya, jadi kalau nanti itu kan Fashion Week itu kita udah siapkan catwalk di kantor kami, orang jalan lenggok begitu, sama lampu difoto. Jadi orang ada foto dengan kain gela. Kalau nggak bawa kain gela nanti akan dipinjamkan begitu. Jadi itu adalah namanya Gela Night gitu. Tapi kita benar-benar ada fashion show selama 4 kali gitu loh. 4 kali itu tentunya fashionnya mulai dari staf-staf kantor saya sendiri. Mereka wajib berpakaian gela, mereka akan turun, terus nanti akan lewat di antara para pengunjung, undangan dan sebagainya. Kemudian kain itu bisa dibeli begitu. Terus nanti yang kedua ada Sumbadra. Nah ini golongan kontemporer, generasi muda ya, akan mengolah kain gela itu menjadi sesuatu lebih modern begitu ya. Yang modern. Terus yang ketiga ya tentunya para peserta ini, para peserta kemarin yang sudah datang ke 17 Agustus. Mereka udah belanja kain, ya pakai dong kainnya sekarang gitu loh. Jadi semuanya mondar-mandir dan sebagainya begitu ya. Semuanya serba gela begitu ya. Serba gela, dan tentunya juga akan hadir penyanyi kecintaan Flores, yaitu Ivan Nestorman gitu. Jadi ada acaranya nanti juga akan diiringi dengan lagu-lagu Gawi dan sebagainya. Bahkan itu Ibu Sere juga sudah mempersiapkan penari Gawi gitu, nanti bisa membuka di acara perform ya. gitu. Iya. Baik. Ini sejauh mana nih keterlibatan masyarakat Gela dalam acara yang mengusung nama kampung mereka ini ya, Kampung Gela? Ya, jadi tentunya dukungan dari masyarakat itu ya tentunya mereka juga ikut repot kan, karena mereka memilih kain-kain yang terbaik ya, dengan kurasi dan sebagainya
dan itu yang nanti akan digelarkan di acara tanggal 16. Tapi pamerannya sudah mulai tanggal 15. Tanggal 15. Dan kebetulan kita juga terkait dengan kegiatan yang tiap tahunan itu adalah Bintaro Design District. Nah, acara gala ini juga menjadi bagian Bintaro Design District. Bintaro Design District ini punya ruang ya, dan punya tema tiap tahunnya. Dan tema tahun ini adalah berbagi masa depan. Ini klop sekali gitu loh. Kita berbagi masa depan justru dengan berbagi inspirasi dari tradisi dan budaya kita sendiri. Tradisi dan budaya kita sendiri ini bukan masa lalu, tapi masa depan begitu. Jadi temanya pas. Jadi Gela Fashion Show ini nanti akan digelar 2 kali, yaitu tanggal 16 dan tanggal 18. Kalau tanggal 18 kita membuat suatu instalasi kontemporer di sebuah taman yang ada di Bintaro, dan itu dibuat dengan gelaran kain-kain putih. Nah, nanti akan ada fashion show juga dari teman-teman arsitek di kantor untuk juga menjadi tuan rumah dari Bintaro Design District yang dikurasi oleh Budi Pradono, Andra Martin, Hermawan Tansil, dan Nini Caksono. Itu sebuah acara pertemuan para desainer, ada arsitek, interior, dan sebagainya. Dan itu ramai sekali, karena aspek-aspek di Bintaro kan cukup banyak. Jadi pagelaran itu orang bisa lihat dari, mau lihat kantornya arsitek, mau lihat apa yang dibikin sama arsitek, baik di taman, di kampung, di semua pelosok, ada di di situ gang, dan begitu ya. sebagainya. Iya, begitu. Keren ini. Oke, Mas Anda, terima kasih untuk kebersamaannya bersama RRI, untuk informasinya. Mudah-mudahan sukses ya untuk kegiatannya mulai 15 sampai dengan 24 September 2022. Salam hangat untuk semua panitia ya, Gela Fashion Week. Sukses selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Republik Indonesia.